Kalau kamu dapat pesan masuk di media sosial, ada orang minta tolong bantuan deposit ke Telegram, kamu harus waspada. Hai Trader Universe, untuk kamu yang aktif di dunia kripto biasanya selalu update ya dari Instagram, Telegram, Discord, mungkin ada yang masih di Facebook. Yang dulunya penipuannya adalah minta tolong withdrawal dengan mereka memberikan passphrase, kata kunci atau email, password gitu ya, minta tolong kamu untuk withdraw. Yang dimana kalau kamu ikutin itu, kamu ya ujung-ujungnya kena scam ya. Yang niatnya kamu mungkin nakal gitu ya, pengen tarik sebagian aset yang ada di dalamnya, atau kamu memang mau berniat baik ngebantuin orang withdrawal untuk dapat fee-nya gitu. Yang ujung-ujungnya kamu sebenarnya adalah target scam. Nah sekarang modusnya beda lagi. Jadi mereka update modus terbaru dengan metode deposit dan dengan iming-iming akan memberikan kamu bayaran atau jasanya, fee-nya gitu lah ya. Ibaratnya kamu pasang tarif mahal pun orang itu tetap mau. Namun secara logis ya, di sini kamu utamakan logika dulu. Kalau menurut kamu nggak masuk akal, ya udah, artinya memang itu penipuan. Oke, saya jelaskan dulu ya. Modus penipuannya biasanya mereka akan kirim pesan pribadi ke kamu yang isinya minta tolong atau urgent, intinya buru-buru. Jadi ini adalah ciri-ciri penipuan itu selalu buru-buru dan biasanya malam-malam di saat kamu sudah lelah, otaknya udah capek, udah nggak konsen gitu ya, udah nge-lag, ngantuk. Nah disinilah mereka masuk. Jadi di saat kamu menerima pesan, dia mau deposit ke aplikasi Telegram. Jadi kan di Telegram itu banyak mini apps ya. Jadi misalkan aplikasi pencarian, aplikasi kripto, aplikasi mining, aplikasi apapun yang ada di Telegram, dan kamu jangan percaya dulu. Mereka bisa mencatut aplikasi yang asli, yang memang beneran gitu, aplikasinya bukan palsu atau bukan scam. Ada juga aplikasi yang mereka siapkan untuk scam. Nah jadi ini mereka bisa punya opsi dua ini. Yang intinya mereka akan mencari deposit yang terendah, yang mungkin hanya $2, $1 gitu, yang nggak jauh-jauh dari $10 di bawah itulah. Kalau kamu turutin nih, misalnya kamu menjadi orang baik yang bantuin dia transaksi, walaupun kamu sebenarnya nggak kenal itu orangnya siapa, dari mana asal usul, dan kamu langsung bantuin aja. Kita anggap kamu orang yang sangat super baik ya. Di sini memang semuanya terlihat normal gitu ya. Kamu jelasin cara transaksinya gimana dan kamu bantuin. Nah, disinilah hati-hatinya. Di saat kamu selesai transaksi, misalnya kamu transfer kriptonya ke wallet dia, atau mungkin ke wallet aplikasinya secara langsung. Kan kamu nantinya akan diminta nih sama dia, "Bang, kalau sudah ditransfer, kirim bukti transfernya ya." Nah, ini yang harus kamu pahami. Jadi, kalau kamu mau tahu di saat transfer kripto ya, di sini saya gunakan Binance sebagai contohnya. Saya transfer nih. Nah, di saat sudah transfer, penerima itu tidak bisa melihat data kita, nggak bisa melihat wallet pengirim, dan nggak bisa melihat TXID. TXID itu seperti nomor resi lah kalau kamu ngirim barang. Jadi transaksi ID. Jadi ini adalah screenshot orang penerimanya. Jadi clear ya, data kamu itu tidak terlihat, alamat wallet kamu nggak kelihatan, transaksi kamu nggak kelihatan. Tapi orang itu kan mau bukti transaksi. Tapi kalau misalkan kamu kirim screenshot, nah ini adalah posisi pengirimnya. Ini saya sebagai contoh ya. Ini untuk TXID dan lain-lainnya saya sensor ya, karena mereka mengincar data ini. Kalau orang tersebut tahu wallet kamu, apalagi kamu pakai hardware wallet, itu bisa di-scan kalau kondisinya lagi online gitu ya. Kalau misalkan hardware wallet yang offline, tidak online gitu ya, tidak connect internet, itu biasanya masih bisa aman. Tapi kalau kondisinya lagi online dan terbaca di jaringan sistem, ada historinya segala macam, itu mereka bisa lihat aset kamu, aset yang ada di wallet kamu. Misalnya kamu nyimpen Bitcoin berapa, terus kamu kan transaksi ke siapa aja, itu terbaca. Jadi di sini data pribadi kamu bisa dibaca oleh komplotan tersebut. Yang bahayanya adalah nanti kamu bisa dimanipulasi. Baik data kamu dimanipulasi dan psikologis kamu juga kena manipulasi mereka. Jadi scammer ini tingkatannya udah tinggi ya sekarang ya.
Mereka bisa memainkan psikologis kamu juga. Jadi sebenarnya kamu nggak butuh kirim screenshotnya. Yang ada kalau emang ngirimnya ke wallet dia, ya harusnya dia yang kirim screenshot ya. Terus kamu kan juga bisa scan ya dari tax ID-nya, apakah sudah masuk apa belum, itu tuh bisa dilihat semua kalau di kripto. Itu semua bisa terbaca secara real time. Jadi intinya kalau sudah terlanjur, jangan terpancing buat ngirim-ngirim data, kecuali kamu sensor ya. Jadi kamu sensor dulu kalau mau ngirim ke mereka. Tapi kadang mereka menggunakan alamat wallet dari aplikasi yang mereka buat itu ya, yang ada di Telegram, sehingga dengan alasan mereka bilang belum masuk, terus di aplikasinya nggak kebaca gitu. Nah ini ujung-ujungnya nanti menjadi step ketiga, yaitu transaksi bermasalah. Akan ada drama baru di sini ya, jadi drama transaksi yang intinya nanti kamu akan diarahkan sesuai dengan tujuan scammernya. Jadi di sini kamu sedang dimanipulasi ya, disuruh mengerjakan apa yang mereka mau gitu ya. Kamu akan dibuat muter-muter. Nanti biasanya di sini kamu mulai pusing ya, apalagi sudah kondisi lelah sebagai warga Konoha yang nggak mau pusing mikir. Biasanya disinilah letak hipnotisnya. Jadi kamu sudah terbawa suasana, kamu terhipnotis, udah mau cepet selesai, kamu ikutin semua. Nah dari sinilah kamu nanti malah akan disuruh transfer lagi. Kan tadi dia cuma $2 ya. Memang terlihat kecil mungkin buat kamu ya, $2. Yaudah kamu nggak mau ribet, kamu kirim lagi $2-nya. Nah di sini aja dia udah profit lagi nih, jadi $4. Terus kemudian jadi walaupun yang $2 pertama kan dia bayar nih misalnya ke kamu via cash ya, entah QRIS atau Dana. Intinya sudah transfer kamu, tapi karena nggak masuk akhirnya yaudahlah kamu rugi. Misalkan nggak apa-apa $2, kan yang pertama sudah dibayar ya. Di sinilah letaknya. Di sini aja dia udah untung nih, udah berhasil nipu kamu $2 walaupun $2 ya. Tapi kan jumlahnya banyak nih, dia nipu banyak orang. Ibaratnya kalau nipu sehari 10 orang aja dia udah dapat $20 secara gratis. Nah kadang nggak berhenti di sini. Kalau kamu masih nurut terus, dia akan terus tipu kamu sampai benar-benar ibaratnya kamu tuh dikuras. Ada yang misalnya ini tiba-tiba mini apps-nya butuh gas fee, jadi transfernya tuh bukan $2 misalkan, tapi transfernya harusnya $2,5 atau $3 gitu. Terus ternyata ada pajak, misalkan harus bayar lagi. Intinya kamu akan dipancing transfer terus. Jadi kalau kamu sudah tertipu di tahap awal, udah lebih baik langsung blokir aja, lupakan. Nah kalau kamu misalnya terusin, nanti akan ada WhatsApp berikutnya. Kadang kamu tolak sekali aja. Misalnya ada yang minta tolong terus kamu sautin nih, iya ada yang bisa dibantu, misalnya kamu jawab. Itu kamu akan mendapatkan pesan-pesan selanjutnya walaupun setelah itu kamu cuekin. Jadi kamu sedang diincar. Jadi kalau dapat pesan orang minta tolong deposit seperti ini, lebih baik langsung kamu blokir aja dari awal. Kalau misalnya kamu masih terpancing ya, ibaratnya kamu masih ladenin terus, kamu emosi, kamu kesel, sampai nantinya ujung-ujungnya ada yang minta video call atau voice call gitu ya, ini jangan kamu turutin. Karena kalau kamu sampai video call, wajah kamu itu bisa dimanfaatkan oleh mereka. Terus kalau kamu ngobrol di situ, kamu mencoba menjelaskan seolah-olah kamu melihat nih orang goblok banget gitu ya, kamu mau jelasin. Nah akhirnya kamu ngomong panjang lebar kan menjelaskan. Nah audio ini bisa dimanfaatkan mereka juga untuk penipuan. Jadi voice kamu ditarik datanya, dibuat menjadi seolah kamu berbicara berbagai hal nanti ya. Apalagi kalau kamu sampai video call, itu wajah kamu bisa dijadikan autentikasi, wajah kamu bisa digunakan untuk hal-hal yang nggak baik lah pokoknya. Jadi intinya jangan mudah percaya jika ada orang minta bantuan, apalagi nggak dikenal. Karena sekarang itu kalau kamu ketik di Google aja pencarian, kan orang tersebut menghubungi kamu online nih, ada yang dari media sosial atau dari manapun. Artinya orang tersebut kan punya koneksi internet. Hal yang pertama secara logika orang lakukan jika tidak tahu adalah bukan nanya ke DM orang nggak jelas, apalagi nggak dikenal. Mereka akan ketik di Google bagaimana cara deposit misalnya ke Telegram. Karena di Telegram juga ada wallet. Sama seperti kamu di WhatsApp pingin dapet badge ya, tanda verifikasi, itu kan tinggal bayar aja. Persis Telegram juga sama. Kamu bisa isi wallet Telegram dari QRIS, OVO, bank lokal untuk beli kripto juga di sana. Jadi deposit zaman sekarang tuh gampang banget. Jadi kamu jangan mudah tertipu dengan orang-orang hanya karena kamu merasa dia ini orang awam nih, kasihan kalau nggak dibantu. Jangan ya. Sekarang scammer itu banyak memanfaatkan penipuan dengan berbagai modus yang tujuannya adalah menguras rekening kamu. Oke, mungkin sampai di sini aja informasinya. Semoga bermanfaat dan tolong dibantu informasi ini ke orang lain supaya tidak semakin banyak korban yang tertipu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.